Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofis Dwi Aryono. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tugas 2 dari mata kuliah STSI 4205 Basis Data. Ya, ini adalah soal dari tugas tersebut. Di sini kita ada eh, ada gambar yang berisikan bagan, kemudian tugasnya adalah membuat tabel berdasarkan bagan ini. Ya, pertama-tama kita harus mengidentifikasi ada beberapa entitas pada bagan ini. Di sini ada dokter admin, kemudian administrator, lalu daftar, kemudian ada dokter, kemudian ada pasien dokter, kemudian ada pasien. Nah, kemudian kita identifikasi mana yang menjadi tabel master dan mana yang menjadi tabel yang anakannya gitu. Dengan cara lihat yang satu itu ada di sebelah mana. Pada bagian ini yang relationship-nya satu adalah dokter, administrator, dan pasien. Dokter, administrator, dan pasien. Nah, karena ininya satu, mereka menjadi master data. Kemudian kita identifikasi atribut-atribut dari masing-masing tabel tersebut. Dari tabel dokter ada ID dokter, kemudian nama dokter, lalu tanggal lahir, kemudian alamat dokter, kemudian nomor HP, kemudian spesialis, kemudian waktu kerja. Nah, pada tabel administrator ada atribut-atribut seperti misalnya ID admin, kemudian nama admin, kemudian waktu jaga. Kemudian tabel pasien. Tabel pasien ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Kemudian berikutnya ada tabel dokter admin. Dokter admin ada ID data, kemudian ID admin, kemudian ada ID dokter. Kemudian ada tabel daftar. Tabel daftar isinya ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Terakhir ada tabel pasien dokter. Pasien dokter ada ID, kemudian ID pasien, kemudian ID dokter, kemudian waktu periksa, kemudian resep. Setelah kita mengidentifikasi ada atribut apa aja pada masing-masing tabel, kemudian kita beri tipe data dari atribut-atribut tersebut dan menentukan primary key-nya. Dimulai dari dokter. Dokter ini ada ID ini sebagai primary key biasanya. Nah, kalau ID ini biasanya tipe datanya increment, not null.
Auto increment. Saya lupa sintaksnya. int not null auto increment. Kemudian ID dokter ini adalah primary key. Jadi kita bikin sintaks primary key ID dokter. Kemudian nama dokter ini adalah biasanya varchar 50. Nah, tanggal lahir ini date, tipenya data, tipenya tanggal. Untuk alamat dokter ini tipenya juga varchar, biasanya lebih panjang daripada nama dokter. Jadi di sini saya kasih 100. Kemudian nomor HP biasanya 12 digit varchar. Lalu spesialis tipenya varchar, waktu kerja date. Nah, kemudian sintaks create table ini kita kopikan lalu masuk ke The Beaver. Di sini saya punyanya The Beaver soalnya. Tapi ini masih MySQL. Nah, kita paste sintaks yang tadi ke The Beaver ini. Lalu kita jalankan. Kemudian kita refresh di sini. Nah, di sini sudah jadi table dokter. Ada ID, nama, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP. Nah, di sini ada baganya juga, udah jadi baganya juga. Kemudian lanjut ke entitas berikutnya, yaitu administrator. Di sini sama, ID admin itu adalah tipenya integer, not null, dan auto increment karena dia adalah primary key. Nama admin kita samakan value-nya kayak yang dokter tadi. Kemudian waktu kerja date. Di sini kita definisikan primary key-nya adalah ID admin. Lalu tabel pasien di sini ada ID pasien sama seperti yang sebelumnya. ID pasien itu adalah integer, primary key, dan juga auto increment. Kemudian nama pasien sama seperti yang tadi. Lalu alamat kita samakan panjangnya seperti yang waktu buat tabel dokter. Kemudian jenis kelamin itu biasanya laki-laki, kalau enggak perempuan, biasanya sih char 1. Lalu primary key di sini adalah tadi ID pasien. Nah, kemudian sintaks create table ini kita kopikan lalu masuk ke The Beaver. Kita jalankan, execute, lalu refresh. Nah, di sini jadi table administrator dan table pasien. Nah, lanjut ke entitas berikutnya, yaitu ada dokter admin, daftar, sama pasien dokter. Sini ada ID data. ID data ini adalah primary key dari table dokter admin. Maka dari itu ID data tipenya integer, not null, dan auto increment. Kemudian ada ID admin. ID admin ini adalah field turunan dari tabel administrator. Maka dari itu ini dibuat integer not null.
Lalu kemudian di sini ada ID dokter. ID dokter adalah atribut turunan dari dokter. Nah, kemudian kita kasih sintaks primary key pada tabel dokter admin, itu ID data tadi. Lalu kemudian ada tabel daftar. Di sini ID daftar adalah primary key dari tabel daftar. Kemudian di sini ada ID admin. ID admin ini adalah atribut turunan dari tabel administrator. Dan yang terakhir ada ID pasien. ID pasien ini adalah atribut turunan dari tabel pasien. Lalu kita di sini definisikan primary key-nya adalah ID daftar. Nah, yang terakhir ada tabel pasien dokter. Tabel pasien dokter di sini ada ID. ID itu adalah primary key dari tabel pasien dokter. Kemudian ada ID pasien. ID pasien adalah atribut turunan dari pasien. Maka dari itu kita di sini bikin int not null. Kemudian ID dokter ini adalah atribut turunan dari tabel dokter. Kemudian waktu periksa di sini adalah tipenya date dan receipt adalah tipenya misalnya varchar di sini. Cara kita kasih misalnya ada 100. Dan primary key dari pasien dokter adalah tadi adalah ID. Lalu kita copy sintaks create table dari dokter admin sampai pasien dokter ke the beaver. Kita jalankan query-nya. Kemudian kita refresh. Nah, di sini jadi bagan-bagannya. Kemudian kita tarik relasi antar tabel ini. Ini misalnya tabel dokter itu berelasi dengan dokter admin. Maka kita tarik ini apa sih namanya, field ID dokter ke tabel dokter admin di sini. Nah, sama seperti yang tadi, di sini ada ID admin, itu dapatnya dari administrator. Kita tarik ke sini tabel dokter admin. Bentar, ini sepertinya saya salah. Ini ke ID dokter ke ID dokter, ID dokter, ID dokter. ID admin ke ID admin. Ini nggak boleh nama referensinya sama. Berarti kita harus mengubah nama referensinya terlebih dahulu. Di dokter admin, sini foreign key. Ini belum ke refresh. Dokter dengan dokter admin. Foreign key.
Ntar ini delete dulu. Ini dokter admin. Tadi ini ada ID admin. ID admin ini adalah ini kita refresh. Ini belum muncul. Kita delete aja. Kalau enggak kita buat sintaks by sintaks saja. Kita buat alter table dokter admin add constraint ke dokter admin ke dokter uh, ID dokter dokter. Nah, kemudian kita buat reference lagi yang lain. Ini baru jadi satu ID dokter yang kemudian kita bikin ID admin. Ini dari tabel admin. Kalau kita jalankan query-nya. Oh, salah. Nama tabelnya administrator. Lalu untuk tabel daftar ini ada ID admin. Tabel daftar ada ID admin. Dari tabel administrator. Ini nama FK-nya misalnya adalah daftar admin. Kemudian ada ID pasien. ID pasien dari tabel pasien. Kemudian yang terakhir ada pasien dokter. Di sini ada ID pasien. Kemudian ada ID dokter dari tabel dokter. Kemudian kita refresh di sini. Sini sudah ada reference key-nya, ini foreign key-nya. Ya, sekian dari saya.
Oh ya, ini saya lupa. Ininya lihat sintaksnya, kemudian saya kopikan ke tugas. Ini sintaks buat table dokter admin. Buat dokter. Lalu kemudian di sini ada table administrator. Ini saya kopikan sintaksnya. Kemudian tabel pasien. Ada tabel pasien. Di sini saya kopikan. Kemudian tabel dokter. Ini dokter admin. Dokter admin. Kemudian dokter pasien. Yang terakhir tabel daftar. Baik, cukup sekian video kali ini. Apabila ada kekurangannya, mohon maafkan saya. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.